akan segera dimulai. Permainan terakhir adalah Squid Game itu sendiri. Persaingan sengit antara Sang-woo dan Gi-hun. Squid Game kali ini terdapat penyerang dan penjaga dengan aturan main yang bebas. Bagaimanapun caranya, penyerang harus berhasil melewati penjaga sebagaimana aturan pokok yang sudah kita bahas pada episode pertama. Agar lebih mudah dipahami, akan saya terangkan ulang aturan bermain Squid Game atau permainan cumi-cumi ini. Pertama, penyerang harus masuk ke dalam arena permainan berbentuk cumi-cumi, berlari melewati penjaga, dan harus menginjak kepala cumi-cumi untuk menjadi pemenang. Kedua, penjaga harus mendorong penyerang agar keluar dari arena untuk menjadi pemenang. Dan terakhir, jika terjadi sesuatu, orang yang bertahan adalah pemenangnya. Itulah 3 peraturan pokok dalam Squid Game. Selebihnya dibebaskan, bahkan jika harus menumpahkan darah. Akhirnya permainan pun dimulai, di mana Gi-hun menjadi penyerang dan Sang-woo adalah penjaga. Sang-woo pun telah siap dengan pisau yang tergenggam erat, tetapi serangan dari Gi-hun tidak diduga oleh Sang-woo. Dengan mudah Gi-hun melewati leher Cumi setelah melempar pasir ke wajahnya Sang-woo. Dan tiba-tiba saja tetesan air hujan mulai turun. Juga terlihat tamu VIP yang menonton dari kejauhan. Di tengah permainan, Gi-hun begitu emosional karena kematian Yeon yang disebabkan oleh Sang-woo. Pisaunya pun akhirnya dikeluarkan dan perkelahian tidak bisa dielakkan. Gi-hun terlihat mendominasi dalam adu fisik tersebut hingga pisau mereka sama-sama terjatuh. Sampai keadaan pun berbalik, di mana Sang-woo berhasil mendapat pisaunya kembali hingga Gi-hun terjatuh setelah tertusuk pisau tersebut. Di mana terlihat Gi-hun sudah tidak berdaya lagi sehingga Sang-woo dengan mudahnya menusuk kembali pisau ke arah Gi-hun. Pisau itu pun menancap ke tangan Gi-hun yang pastinya sakit sekali men. Sebelum akhirnya Gi-hun mengeluarkan pertahanan terakhirnya dengan menggigit kakinya Sang-woo. Keadaan kembali berbalik di mana Gi-hun dengan sisa-sisa tenaganya terus menghajar Sang-woo yang sudah tergeletak jatuh. Tetapi lagi-lagi dengan kebaikan hatinya, Gi-hun tidak membunuh Sang-woo dan membiarkannya saja. Namun, tepat sebelum menginjak kepala Cumi, Gi-hun malah menyatakan bahwa ia berhenti dari permainan itu, atau dengan kata lain, menyerah. Sebagaimana perjanjian pada awal permainan, jika mayoritas pemain setuju, maka permainan akan dihentikan. Tetapi tiba-tiba saja Sang-woo bunuh diri dengan menusukkan pisau ke lehernya sendiri. Sang-woo hanya menitipkan ibunya kepada Gi-hun, lalu ia pun mati. Oleh karena itu, Gi-hun akhirnya keluar sebagai pemenang dan berhasil mendapat hadiah sebesar 45,6 miliar won. Setelah itu, Gi-hun pun diantar pulang oleh frontman menggunakan mobil mewah, walaupun matanya tetap ditutup. Lalu Gi-hun dijatuhkan di pinggir jalan kota dengan kartu ATM yang keluar dari mulutnya. Dan benar saja, saldo yang tertera sesuai dengan yang dijanjikan pada permainan tersebut. Dengan arti lain, Gi-hun telah menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun, alih-alih bahagia karena mendapat uang yang begitu banyak, Gi-hun malah terlihat tertekan secara mental karena terus-terusan merasa bersalah akibat kematian orang-orang dalam permainan, termasuk dengan kematian Sang-woo yang merupakan kawan kecilnya. Ditambah lagi dengan kematian ibunya yang baru diketahui ketika ia sampai di rumahnya. Jelas sudah, perasaan Gi-hun semakin hancur dibuatnya. Singkat cerita, film pun berlanjut ke 1 tahun kemudian. Penampilan Gi-hun pun sudah jauh berbeda. Dirinya nampak tidak terurus dan lebih mirip seperti gelandangan. Terlihat Gi-hun sedang diundang ke bank tempat ia menyimpan uangnya. Karena ternyata, dalam setahun terakhir, Gi-hun tidak pernah memakai duit yang tersimpan di bank tersebut. Oleh karena itu juga, pihak bank menawarkan kepada Gi-hun agar beralih menggunakan kartu VIP. Karena jika Gi-hun terus-terusan menggunakan kartu biasa, maka pihak bank tidak akan mendapat bunga yang besar. Namun, bukannya merespon tawaran dari pihak bank, Gi-hun malah meminjam uang kepada pimpinan bank tersebut, lalu pergi begitu saja. Setelahnya, ia merenung di tepi laut ditemani dengan sebotol soju. Lalu datanglah penjual bunga yang menawarkan bunganya kepada Gi-hun.
yang tanpa diduga, Gi-hun kembali mendapat kartu undangan permainan seperti setahun yang lalu. Bedanya, kali ini Gi-hun diundang ke lantai 7 sebuah gedung. Betapa terkejutnya karena ternyata Gi-hun diundang oleh kakek Il-nam yang sedang tergeletak di ranjang dan dilengkapi dengan peralatan medis. Ya, karena ternyata kakek Il-nam adalah pemilik atau penyelenggara permainan yang merenggut banyak korban tersebut. Di tengah kebingungan campur rasa kesal Gi-hun, kakek Il-nam hanya menjelaskan bahwa permainan tersebut sengaja dibuat untuk menghibur dirinya dan beberapa orang kaya lainnya yang disebut tamu VIP. Karena bagi si kakek, ketika manusia sudah sangat kaya, maka semakin sulit untuk mencari hiburan dalam hidup. Karena segala kemewahan dan kemerlapan dunia dengan mudah mereka dapatkan. Sehingga mau tidak mau, mereka harus menciptakan kesenangan lain yang di luar Nurul. Di mana kakek Il-nam sengaja memanggil Gi-hun karena tahu bahwa Gi-hun tidak pernah menyentuh uang hadiah permainan tersebut. Si kakek menjelaskan kepada Gi-hun bahwa uang tersebut adalah hasil kerja keras yang harus dinikmati oleh Gi-hun. Walaupun Gi-hun tidak terima begitu saja, karena bagaimanapun ia tetap tidak bisa terima dengan perbuatan kakek Il-nam. Gi-hun masih menuntut si kakek atas perbuatannya yang menurut Gi-hun itu adalah kekejaman yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tetapi si kakek langsung mengcounter semua perkataan Gi-hun dengan kembali mengingatkan bahwa permainan tersebut tidak ada paksaan di dalamnya. Bahkan semua pemain yang kembali adalah atas kemauan mereka sendiri. Sedangkan kakek Il-nam sendiri sengaja mengikuti permainan agar merasakan sensasi kesenangan tanpa memiliki beban sedikit pun. Sebagaimana waktu ia sering bermain saat kecil. Walau begitu, terdapat pesan yang lumayan menarik yang disampaikan oleh kakek Il-nam. Maka, jangan sekali-kali kita terperdaya dengan mempercayai manusia, karena ketika kita berharap dengan manusia lainnya, bisa dipastikan yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Kurang lebih begitulah yang dimaksud oleh kakek Il-nam. Sampai, tak lama kemudian, si kakek akhirnya meninggal di hadapan Gi-hun. Setelah pertemuannya dengan kakek Il-nam, akhirnya pikiran Gi-hun mulai terbuka dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Gi-hun mencoba berdamai dengan keadaan dengan memenuhi janjinya kepada Yeyen dan Sang-woo. Setelah menjemput adiknya Yeyen, Gi-hun mengantarkannya kepada ibunya Sang-woo. Tidak lupa, Gi-hun juga memberikan koper berisi gepokan uang yang membuat raut wajah ibunya Sang-woo seketika berubah seperti sedang melihat hantu di siang bolong. Setelah semua urusan terpenuhi, Gi-hun pun memutuskan OTW ke Amerika untuk menemui anaknya. Namun, tepat ketika di stasiun kereta, Gi-hun kembali melihat lelaki yang dulu menawarkannya permainan sehingga ia terjebak dalam permainan itu. Tanpa berpikir panjang, Gi-hun langsung mengejar lelaki tersebut. Sayangnya, ia sedikit terlambat karena laki-laki misterius itu sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kereta yang melaju cepat. Dan tepat sebelum naik ke pesawat, Gi-hun menghubungi nomor yang tertera dari kartu undangan yang ia ambil dari calon pemain berikutnya tadi. Lalu Gi-hun pun berbalik badan membatalkan keberangkatannya. Dan cerita pun tamat. Ya, harus saya katakan, ending yang membagongkan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Banyak pelajaran penting yang bisa saya dapatkan. Walaupun ya, yang menurut saya penting belum tentu menurut kalian penting. Maka dari itu, silakan buat kesimpulan sendiri tentang serial Squid Game yang sudah kita saksikan bersama-sama. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang menyenangkan, dan mohon maaf juga kepada para subscriber karena belakangan ini saya kurang aktif untuk upload video karena beberapa kendala dan sebagainya. Semoga kedepannya dapat lebih aktif lagi sehingga bisa terus menghibur kalian semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.